Untuk menu makan kali ini aku masak ikan pindang yang ditepungin, ada juga sayur bening. Dan jangan lupa kalau ada sayur bening pasti ada sambelnya. Memang terlihat sederhana tapi ini itu rasanya enak banget. Hehe, kembali lagi di video keseharian aku. Jadi pertama-tama yang dilakukan adalah ini aku mau goreng ikan pindangnya dulu yang sebelumnya sudah kumarinasi dengan menggunakan bumbu instan. Dan sengaja banget ini ikannya gak kupotongin ya. Lalu siapkan wadah, tambahkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu. Ini adonan buat goreng ikan pindangnya nanti. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan juga 1 sendok makan tepung beras. Dan supaya renyah tambahkan juga sedikit baking powder. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit, jangan lupa sambil diaduk-aduk. Untuk takaran airnya itu dikira-kira aja ya teman-teman. Dan ini juga aku tambahkan sedikit garam. Diaduk-aduk sampai seperti ini tekstur dari adonan tepungnya tadi. Jadi untuk kekentalannya itu sedang aja. Selanjutnya tinggal masukkan ikan pindangnya tadi ke dalam adonan tepungnya. Ini itu ikan pindang versi besar ya teman-teman. Dan menurutku rasanya itu lebih enak ini dibandingkan ikan pindang yang kecil-kecil gitu. Baluri semua bagian ikannya dengan adonan tepungnya tadi. Kalau sudah seperti ini tinggal digoreng di minyak yang panas, dan minyaknya itu harus banyak loh teman-teman. Biar setengah dari badan ikannya itu terendam dengan minyak, soalnya ikannya ini juga besar kan. Dan untuk menggorengnya itu nggak usah dibulak-balik, cukup 1 kali balik aja. Sebenarnya digoreng tanpa tepung pun sudah enak, tapi hari ini aku pengen goreng ikan yang ditepungin. Biar nanti kalau dimakan itu ada rasa kres-kresnya. Susah banget deh kalau goreng menggunakan teflon, pasti gerak sana kemari teflonnya. Ada yang samaan nggak seperti aku? Makanya aku jarang banget menggunakan teflon kalau lagi goreng-goreng, karena di sisi sebelahnya warna ikannya sudah berubah jadi dibalik. Lalu tunggu beberapa menit agar sisi sebelahnya pun juga ikut mateng. Dirasa cukup matengnya lalu angkat dan tiriskan. Puas banget makan ikan pindangnya kalau ukurannya besar seperti ini. Dan aku juga senengnya ikan pindang itu nggak banyak tulangnya, karena tebal dagingnya, jadi kalau dimakan itu rasanya juicy gitu loh teman-teman. Dan di kompor sebelahnya ini aku juga lagi nyayur bening. Gak usah lah aku jelasin bagaimana cara masak sayur bening. Orang yang gak bisa masak sekalipun kalau disuruh nyayur bening pasti bisa. Dan untuk sayur beningnya aku menggunakan sayur labu kuning, kacang panjang, dan juga daun katuk. Karena sayur beningnya sudah mateng dan ikannya pun sudah mateng juga, jadi ini siap untuk makan. Untuk sambalnya aku cuma menggunakan tomat, bawang merah, dan juga lombok rawit. Ini itu menu hemat tapi rasanya nikmat banget. Karena aku sudah lapar banget, jadi ini aku mau makan dulu. Mari makan teman-teman semuanya. Untuk ikannya ada rasa kres-kresnya waktu dimakan. Ini itu bikin menambah selera makan. Berkuah dan ada sambelnya pula. Tambah enak banget. Tapi kalau untuk selera kita tidak bisa menyamakan selera dari masing-masing orang. Kalau menurutku enak, belum tentu menurut kalian enak juga. Intinya apapun masakannya, kalau dibuat dari tanganku sendiri pasti rasanya enak. Karena aku yang masak dan aku juga yang makan, jadi pasti enak dong. Kalau untuk anak-anakku, masakan apapun itu asal nggak pedes pasti mereka makan. Makanya aku juga menyesuaikan dengan selera mereka, biar mereka juga ikut kenyang.